Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Taka Rabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman, dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivana Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai ibu mertua, Lukman Tambosi sebagai Pak RT, Edo sebagai Jarwo, Naryo sebagai Marwan, Iwanda sebagai Yanto, Iwan sebagai Badrun, Masto sebagai Sukaji, Bang Uya sebagai Pak Abidin, Billy Burhan sebagai Ibrahim, Bambang Jiger sebagai Bram, Hari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sahabat pendengar, sekarang saatnya kita lanjutin lagi kisah Udin Bui. Udin Bui, kita udah siap nih Bang. Siap ngapain? Alah, ya kok masih ditanya lagi loh. Ya siap dengerin cerita Udin Bui itu. Oh gitu. Iya, tenang aja. Sekarang kemarin sampai mana? Udin dipecat dari kerjaannya di tempat fotokopi. Soalnya Bang, Pak Abidin itu yang punya tempat fotokopi itu udah tahu kalau Udin itu bekas narapidana, Bang. Iya, betul. Tempat fotokopi yang baru nambah 1 karyawan. Sekarang kekurangan 1 karyawan lagi. Nah, Jarwo galau nih dia. Kata orang gedean galau gitu loh. Merasa kasihan pada Udin. Tapi ya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa kan. Nah, kalau Jarwo galau, Marwan sebaliknya. Malah dia ngerasa lega. Dia ngomong sama Yanto dengan suara pelan-pelan. Untung gue buru-buru ngasih tahu bos. Jadi Udin bisa cepat-cepat dipecat. Kalau enggak, semua barang-barang di sini bisa dia sikat. Mesin fotokopi juga bisa dia embat. Nah, ngedenger pengakuan Marwan, darah Jarwo langsung mendidih. Dia menghampiri Marwan. Sini. Gua ada perlu sama lu. Jarwo narik lengan Marwan. Ngajak Marwan secara paksa keluar. Keluar lu. Ke belakang bangunan tempat fotokopi. Jarwo nyengkrem kerah baju dan tampak sangat geram. Lihat muka gue nih, geram tau gak lo, ha? Jadi lu yang ngadu sama Pak Abidin, ya? Oh, Yanto ngelihat Marwan ditarik paksa oleh Jarwo, menyusul ke belakang gedung tempat fotokopi. Dan ketika gelagat nggak baik dia lihat, Yanto mencoba menengahi. Apa-apa nih? Hah? Ini Jarwo mencengkram kerah baju Marwan dengan tangan kanan, mendorongnya merapat ke dinding. Jarwo kemudian berpaling pada Yanto dan menunjuk wajah Yanto dengan tangan kiri. Kayak gimana itu? Rahang Jarwo mengeras, matanya menatap tajam dan suaranya bergetar. Lo mau ikut campur ya? Hah? Iya, mau ikut campur sama gua. Yanto seketika menghentikan langkah. Tiba-tiba keberaniannya lenyap. Jarwo yang selama ini dikenal pembawanya tenang, tampak jadi seperti harimau yang siap menerkam. Yanto ketakutan dan suaranya terdengar gemetar. Ayo, mau ngomong apa lu, ha? Macem-macem lu sama gua ya. Yanto ingin beranjak pergi, tapi juga mencemaskan Marwan. Ingin nolong, tapi sudah nggak punya keberanian. Nyalinya seketika lenyap ditelan sorot tajam mata Jarwo. Terus Marwan gimana Bang? Ya Marwan lebih takut lagi. Nggak ngelawan? Jangankan ngelawan, apa saja susah. Lah, emangnya dibekep Bang? Rasa takut udah bikin degup jantungnya jadi nggak karu-karuan. Di dalam dadanya terasa penuh, napasnya jadi sesak. Oh, dia asma. Bukan.
Lah terus apaan, Bang? Ya pokoknya begitu deh, begitu. Nah, Pak Abidin yang ngelihat semua karyawannya pergi, terus nyusul. Dan berhasil mencegah baku pukul yang hampir saja terjadi. Terus berantemnya nggak jadi ya, Bang? Ya enggak. Ya. Oh, iya. Agak seru. Iya. Ada apa ini? Saya mau dipukul, Pak. Enak aja lu ngomong. Siapa yang mau mukul lah? Gua cuma mau nanya, tahu nggak lu? Gua mau tanya. Yang mau mukul siapa? Nah, Goblok. kalau cuma mau nanya, kenapa saya diseret ke sini, ayo? Iya, seret lah. Sudah. Ya, Jarwo terus melepas cengkeraman tangannya dari kerah baju Marwan. Sekarang Marwan bisa napas lagi, terus merapikan pakaiannya yang kusut. Lah emangnya Marwan mau kemana toh, Bang? Kemana? Iya. Ya nggak kemana-mana. Lah kok itu tadi ngerapiin baju segala? Aduh, capek deh. Bang, udah. Iya. Bang, terusin aja ceritanya, Bang. Ya, udah. Gitu tuh. Ya, dengerin ya. Terusin ya. Ulangin Nah. aja jawabannya. Pak Abidin memandang Jarwo dan tampak merasa kecewa. Bukan cuma karena hampir membuat keributan, tapi ini ada kaitannya dengan masalah Udin. Ikut saya kamu. Pak Abidin melangkah masuk, terus Jarwo ngikutin. Bang. Jarwo takut ya, Bang, ya, sama Pak Abidin? Persisnya sih bukan takut ya, tapi segan. Ada rasa hormat karena walau bagaimanapun Pak Abidin adalah majikan mereka. Jarwo. Waktu kau ngasih tahu ada teman kau yang bisa kerja di sini, kenapa nggak bilang kalau dia itu bekas narapidana? Kalau saya kasih tahu, nanti malah nggak diterima. Iya Ayo. juga, benar. Saya ini usaha. Nah. Nggak mau ngambil risiko. Risiko apa? Masa kamu nggak ngerti? Ya nggak ngerti lah. Wong dia itu teman saya kok. Saya tahu betul dia. Dia emang pernah jadi maling. Tapi bukan orang yang kerjanya terus-terusan jadi maling. Kalau dia mau keluar dari penjara, dia itu bisa aja jadi maling lagi. Tapi dia kan nggak ngambil pilihan itu. Ayo, dia mau cari kerja yang halal. Biar cuma jadi tukang fotokopi, begitu. Iya, saya ngerti itu, tapi... Apalagi? Itu orang bilang ngerti, tapi tetap aja nggak mau ngasih kerjaan ke orang-orang kayak Udin. Ayo mendingan suruh ngomong aja sama Ember. Maksudnya apa sih ngomong sama Ember, ha? Ember nggak bakalan kesel denger orang yang bisanya cuma ngomong doang. Begitu Emangnya maksud Ember saya. bisa denger? Ayo pikir dewe. Ya, udah ceritanya sekarang Udin udah pulang, ya. Naik mikrolet, duduk di kursi paling belakang. Ngelamun, matanya menerawang. Terus sampai di rumah sebelum waktu makan siang. Ini ceritanya. Kok udah pulang, Bang? Abang lagi nggak enak badan. Mau dibeliin obat? Nggak usah. Abang mau tiduran aja. Ya, si Udin ngebohong sama istrinya itu. Bukan ngebohong. Dia mau ngejaga perasaan istrinya supaya nggak ikut pusing. Bang, kalau supaya nggak pusing, yang dijaga bukan perasaannya, tapi pikirannya, Bang. Nah, ceritanya Udin tidur-tiduran di kamar. Bukan tidur beneran, tidur-tiduran. Udin merasa bersalah, nggak nyeritain apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dirinya udah dipecat dari tempat kerjanya. Udin nggak mau istrinya jadi sedih. Apalagi kalau sampai tahu dia dipecat bukan karena nggak becus kerja, tapi karena bekas narapidana. Itu, iya gitu, ya begitu. Nah, betul. Semua betul. Nah, sekarang Udin coba memejamkan matanya, tapi tetap nggak bisa tidur. Terbayang lagi wajah Pak Abidin, terngiang lagi segala ucapannya. Udin merasa diperlakukan gak adil.
Udin marah, mau protes. Tapi Udin juga sadar, itu hak Pak Abidin, ya nggak? Ya kan? Nah, apakah Pak Abidin ingin mempekerjakannya atau tidak? Apakah Pak Abidin ingin mempertahankan atau memecatnya? Itu hak Pak Abidin, ya kan? Nah, iya. Nah, sekarang ceritanya ibu mertuanya Udin yang tahu kalau Udin udah pulang bicara sama Sri di luar kamar dengan bertanya pada Sri. Tapi pertanyaannya seolah-olah ditujukan pada Udin. Suaranya dikerasin supaya Udin bisa mendengar. Sri, suami kamu udah tahu apa belum? Kalau orang-orang ngomongin dia lagi. Nah, Udin buka mata. Udin tahu ibu mertuanya bukan sungguh-sungguh nanya sama istrinya, tapi pengen ngasih tahu apa yang terjadi di luar sana. Orang-orang sedang membicarakannya lagi. Ada apa lagi? Begitu pertanyaan Udin dalam hati. Orang-orang ngomong apa, Sri? Bang. Celana baru Badrun yang baru dia beli di pasar baru, belum sempat dipakai, baru dicuci, hilang di jemuran malam-malam. Kejadiannya waktu kamu dapat tugas ronda. Saya nggak pergi ronda. Justru itu, kata orang-orang, kamu nggak datang ronda soalnya... Saya pergi ke rumah Badrun terus nyolong jemuran, begitu? Itu kata orang-orang, bukan kata ibu. Ya, begitulah. Udin ya diam aja, nggak bisa berkata apa-apa, karena sedang menahan rasa sakit dan kemarahan di hatinya. Udin terus masuk lagi ke kamarnya, menghempaskan tubuhnya di tempat tidur, seperti menghempaskan kegundahannya. Udin keluar lagi ya, Bang? Bukan. Istrinya yang nyusul, ikut masuk ke kamar. Apa? Jangan ngeres. Dengerin ceritanya. Hot ini ceritanya, hot. Sri ngedeketin Udin. Udin terus nanya, Siapa yang bilang abang maling celana Badrun? Nggak tahu. Badrun? Nggak tahu. Kamu percaya abang malingnya? Enggak. Udah, nggak usah dipikirin, Bang. Abang kan lagi nggak enak badan. Tidur aja. Udin nggak ngejawab, nggak mengiyakan. Lah terus ngapain coba? Ya diem aja. Nggak apa-apain. Nah, sore setelah setengah hari berkurung di kamar, Udin mengemasi 2 potong pakaian ganti ke dalam tas. Abang mau kemana? Ke rumah temen. Ada urusan. Kok bawa salin segala? Nginep. Berapa malam? Nggak tahu. Bang, emang si Udin mau kemana sih, Bang? Ke rumah Bram katanya. Bram siapa tuh, Bang? Temennya waktu di penjara. Oh. Lah terus? Ada urusan apa dia ke sono, Bang? Kalau dikasih tahu sekarang, ceritanya nanti jadi nggak rame dong lah. Penasaran nih, Bang. Ya udah, sekarang lanjutin dulu deh ya. Sore ketika Udin pergi, Pak RT datang nyari. Tapi yang bisa ditemuin cuma Sri. Mas Udin nggak ada, Pak. Kira-kira jam berapa pulangnya? Nggak pulang. Nginep di rumah temennya. Sebenarnya ada yang penting untuk dibicarakan ini, Sri. Kalau boleh saya tahu, Pak. Ya. Ada apa, Pak RT? Begini, saya cukup mengenal Mas Udin. Menurut penglihatan, perasaan dan pikiran saya, Iya. Mas Udin itu bukan orang jahat. Bahkan ketika Mas Udin terjerat masalah hukum, saya menganggapnya hanya sebagai kecelakaan saja. Nah, karena itulah ketika Mas Udin keluar dari lembaga pemasyarakatan, wajib bagi saya untuk menyambutnya dengan tangan terbuka. Masalahnya, beberapa orang mempunyai sikap yang berbeda dengan saya. Iya, betul Pak RT. Nah, karena itulah saya berharap Mas Udin bisa mengerti gejolak di masyarakat, memahami semua pro dan kontra. Intinya, Mas Udin harus memiliki ekstra kesabaran. Iya Pak RT, saya juga punya pikiran kayak gitu.
Semua omongan Pak RT nanti saya sampaikan ya ke Mas Udin. Kalimatku tadi itu begitu panjang dan lebar. Memangnya Mbak Sri bisa mengingat semuanya? Iya. Nah, setelah Pak RT pergi, Jarwo datang. Udin kemana? Dia cuma bilang mau nginep di rumah temennya. Saya nggak tahu nginep di rumah siapa. Waktu pulang dia cerita soal kerjaan nggak? Enggak. Dia cuma bilang pulang siang karena nggak enak badan. Udin dipecat. Dia bikin kesalahan apa? Dia nggak bikin kesalahan apa-apa kok. Loh, nggak bikin kesalahan apa-apa kok dipecat? Begini, Pak Abidin yang punya tempat fotokopi itu tahu kalau Udin itu bekas narapidana. Sorenya, ketika Udin pergi, sempat menjadi prasangka bagi beberapa orang yang melihatnya. Tadi sore gue ngeliat Bang Udin. Dia pergi bawa tas. Gua rasa isinya celana jeans lu yang hilang itu. Wah, bisa jadi tuh. Dia kan kalau pergi-pergian gak pernah bawa tas ya. Iya, setahu gue sih emang gitu. Kalau isinya bukan celana jeans lu, apaan dong? Gak mungkin dia bawa ular kobra. Emangnya tukang obat ya? Ya, begitulah. Dari sore Udin pergi sampai tengah malam, alamat Bram belum ditemukan juga. Padahal Udin orang Jakarta loh. Sejak kecil udah jadi orang Jakarta dia. Tapi tetap aja susah nyari alamat di Jakarta. Akhirnya dia juga jadi tersesat tuh. Bang, emang alamatnya nggak jelas apa itu, Bang? Alamat sih jelas. Tapi masalahnya di Jakarta banyak nama daerah yang sama. Padahal tempatnya beda dan berjauhan gitu. Begitu ya. Iya. Terus Udin pulang lagi dong, Bang? Ya enggak. Kayaknya dia malu sama istrinya. Terlanjur bilang nggak pulang tuh. Udin lagi diri di depan masjid. Mulanya dia ragu-ragu. Tapi akhirnya dia masuk ke halaman masjid, duduk di serambi, bersandar di pilar. Kayaknya capek banget deh tuh. Juga kelihatannya lapar. Emangnya dia udah nggak punya duit apa? Ada sih, tapi ya sedikit kurang dari 10.000 gitu lah. Bang, waktu dipecat dari tempat fotokopi, kata Pak Abidin, biar baru kerja 3 hari, gajinya mau dibayar sebulan penuh. Iya, emang. Betul itu. Tapi duitnya udah dimasukin ke amplop sama Pak Abidin, terus disodorin ke Udin. Udinnya nggak mau terima. Iya. Terus jadinya gimana tuh, Bang? Ya, Udin terpaksa harus menahan rasa lapar. Dia merebahkan badan mencoba untuk tidur. Tapi susah, karena sambil harus menahan lapar dan dingin, karena tidur di serambi masjid, tanpa alas kaki, banyak angin lagi. Nah, prasangka tentang Udin yang menyebar di sore hari itu, malamnya sudah jadi sebuah kesimpulan. Jadi kayaknya emang Udin yang nyolong celana jeans si Badrun. Nah, tadi sore ada yang lihat Udin pergi bawa tas. Isinya celana Badrun. Iya. Kalau emang udah pasti, kita samperin aja ke rumahnya. Boleh. Tadi Pak RT udah ke rumahnya, tapi Udin nggak ada. Kata istrinya, Udin nggak bakal pulang. Wah, mana berani dia pulang. Iya. Dia pasti takut dipermak. Loh, Kok dipermak? Iya. Yang lagi kita omongin si Udin, bukan celana jeansnya si Badrun. Gimana sih kamu? Orang nyambung. Ya, sekarang ceritanya menjelang pagi, akhirnya Udin bisa tidur juga. Tapi nggak bisa lama. Lalu seorang lelaki berwajah dingin bernama Ibrahim membangunkannya. Mas, bangun mas. Udah subuh. Udin bangun, tersenyum kecut karena malu. Nah, ceritanya habis cuci muka, Udin merasa nggak nyaman. Dia udah di masjid, numpang tidur di masjid, terus sekarang udah di tempat wudhu. Masa cuman cuci muka terus pergi, ya kan? Udin wudhu. Ya, akhirnya Udin melangkah masuk ke dalam masjid. Udin ceritanya nih ikut sholat, kewajiban yang jarang sekali dipenuhinya. Nah, sekarang pun dia menjalankannya dengan tidak khusyuk. Bayangan peristiwa beberapa jam dan beberapa hari berkelebatan dalam pikirannya.
Muncullah wajah-wajah orang yang mencoba memberikan dukungan dan lebih banyak lagi wajah-wajah orang yang memandangnya sebagai ancaman. Tuh. Nah, terus ceritanya Udin keluar dari masjid setelah hampir semua jamaah bubar lebih dulu. Nah, ketika hendak memakai sepatu lusuhnya, Ibrahim, lelaki berwajah dingin yang tadi membangunkannya itu, ya, ingat kan? Ingat. Menghampirinya, mengajaknya berjabat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari luar kota? Enggak. Tinggal di mana? Kok tidur di masjid? Maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau di masjid itu nggak boleh numpang tidur. Saya lagi nyari alamat teman saya. Oh. Saya sebetulnya bisa pulang. Tapi lagi ngirit ongkos. Nah, iya. Nah, ceritanya terus ya, si Ibrahim ini mencoba memahami keadaan Udin. Kalau masih di dalam kota saja tidak bisa pulang ke rumah, berarti isi dompet sudah sangat parah, ya kan? Nah, Ibrahim merogoh saku bajunya. Kemudian dengan gerakan cepat memegang tangan Udin dan menyelipkan selembar uang. Kita ini saudara. Ini nggak seberapa. Mohon diterima ya. Ya, singkat cerita, sekarang langit sudah terang. Udin sudah sarapan dan sudah kenyang. Pencarian alamat Bram pun dilanjutkan. Udin jalan kaki dan tanya ke sana kemari. Masya Allah, yang namanya si Udin, dia itu kebangetan ya. Dia kan sudah punya duit, kenapa nggak ngojek aja ya? Udin harus berhemat. Khawatir alamat Bram tidak bisa ditemukan dengan cepat, ya kan? Banyak yang nggak tahu alamat yang ditanyakan, sampai Udin sempat berpikir, ini catatan alamatnya yang dipegangnya ini salah kali, gitu. Nah, baru sebelum tengah hari, Udin berhasil menemukan alamat Bram. Tapi Bram tidak ada di rumah. Dari orang yang ada di rumah, Udin mendapatkan informasi bahwa Bram dapat ditemui di sebuah warung kecil di dekat diskotik Bintang. Senggol bacok nih. Apaan tuh, Bang? Senggol bacok. Nah, musiknya aja dangdut. Mantap, Bang. Goyang terus. Bram. Bang Udin. Apa kabar, Bang? Baik? Kabar baik bukan buat orang kayak gua, Bang. Kayak gitu. Lu sendiri gimana? Ya, kayak ginilah, Bang. Kembali ke selera asal. Sebelum masuk penjara, aku bajingan. Keluar dari penjara, tetap saja bajingan. Terus, Bang Udin sendiri gimana, Bang? Udah dapat kerjaan? Gua baru dipecat. Makanya gua nyari lu. Orang baik-baik udah nggak bisa buat nolongin hidup gua. Maksudnya omongan Udin itu apaan sih tuh, Bang? Apaan? Mau tahu? Jawabannya besok. Waktunya sudah habis. Kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.